Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Saya Satna Dewi yang bisa menyumpai Anda dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Batin bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, manage your mind. Jadi, kelola batinmu. Untuk apa kita mengelola batin kita? Semua orang ingin hidup bahagia di dalam kehidupannya yang sekarang ini. Tetapi banyak orang yang salah jalan. Bagaimana kita bisa menemukan jalan kebahagiaan? Baik pemirsa Dharma TV, dalam acara kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang penggiat kemanusiaan dari Kota Malang. Sekretariatnya berada di Jalan Blitar nomor 18 dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kita sapa beliau, Ayah Teja Bawono. Apa kabar? Baik-baik, Ayah. Mak. Ayah apa Mas ini ya? Mas aja. Ya? Oh Mas. Mas Teja. Berat kalau dipanggil ayah ya. Berat sekali, tapi banyak sekali anak-anaknya Ayah ini ya ternyata ya. Baik Mas Teja, Mas Teja ini berkecimpung di dunia kemanusiaan ini sudah berapa lama? 96 sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 23 ya? 23 tahun kurang lebih ya. 23 tahun, luar biasa. Mungkin lebih dari setengah atau sepertiga ya? Sepertiga ya. Sepertiga ya? Setengah aja deh, ya, jangan kebanyakan. Ya. Udah 70 tahun kalau sepertiga aja ya. Mas Teja, apa yang mendorong Mas Teja berada di jalur kemanusiaan ini sebenarnya? Sebetulnya karena saya merasa bisa jadi terpengaruh ya sama situasi lingkungan yang memang membentuk saya secara tidak langsung untuk boleh mengenal dan boleh melihat apa-apa yang ada di sekeliling kita sebagai bagian dari kehidupan kita. Jadi itu yang menjadikan saya bertahan sampai sekarang. Karena kita tahu persoalan manusia itu kompleks dan semuanya saling berkaitan. Adapun mungkin tidak datang dari titik yang sama, tapi pasti saling berkaitan. Ini yang harus kita pahami. Ya. Dan di situ kepedulian kita adalah saat mana kita bisa menjadi bagian dari apa yang kita lihat sebagai persoalan adalah hal yang memang menjadi bentuk panggilan, menjadi bentuk tanggung jawab dari nilai kepedulian itu sendiri. Ya, memanusiakan manusia untuk menjadikan manusia itu seutuhnya. Di dalam kehidupan Mas Teja selama ini, Mas, apakah wujud manusia ini ternyata belum seutuhnya menjadi manusia? Kalau saya ngomong wujud manusia seutuhnya jadi manusia sebetulnya jauh, Mbak ya. Kita ini masih belum bisa dikatakan manusia seutuhnya karena apa? Seringkali memang secara fisik kita manusia. Ya, manusia itu berakal budi, makhluk berbudi luhur atau berakal budi. Dan luar biasa. Ya. Tapi itu seringkali menjadi mentah. Saat mana manusia itu tidak bisa mencerna atau memahami dirinya adalah bagian dari kehidupan yang harus terhargai. Jadi jangan bicara menghargai kehidupan dulu. Bagaimana kita menghargai diri kita? Menghargai diri kita adalah lebih pada bagaimana kita menyatukan nafas hidup kita, lelaku kita pada nilai-nilai minus. Bukan nilai-nilai positif, nilai-nilai minus. Kalau guru seringkali mengajarkan belajar anak-anak biar baik, biar menjadi anak pintar. Kalau saya enggak. Belajarlah melihat kehidupan yang apa adanya. Nilailah apa yang kamu lihat dengan caramu dan kapasitasmu menilai. Cernalah, pilihlah apa yang menurut kamu benar. Tentu manusia punya iman atau keyakinan. Dengan kekuatan fundamental iman dan keyakinanmu.
Itu harus kita sosialisasikan mulai dini, Mbak. Kenapa? Manusia tidak manusia. Ini banyak terjadi dulu. Kalau kita mau ngomong jujur, kita ini tempatnya kurang. Tempatnya sifat buruk manusia yang sebenarnya, bukan sisi positif. Sisi positif akan muncul dari elemen negatif. Saat kita bisa melihat elemen negatif adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita lihat. Tapi kalau kita merasa diri kita baik, atau kita merasa diri kita seorang guru sekalipun, atau mungkin kita seorang rohaniawan sekalipun, justru di situ akan menjatuhkan kita untuk tidak mampu melihat sesama kita, tidak mampu melihat kehidupan kita. Karena apa? Kita memancarkan pembenaran diri atau kebenaran menurut kita, bukan menurut apa yang memang harus kita pahami. Ya, Mas Teja, apa yang disebut dengan iman? Kalau ada orang anak lahir tanpa agama, tanpa kepercayaan, dia tidak dididik seperti itu. Begini, Mbak, kalau kita mau ngomong loh. jujur ya, manusia itu hidup apakah sebuah keberuntungan? Saya katakan ya. Ya, bisa, iya memang. Saya katakan ya. Menjadi Kenapa? manusia. Saat kamu terlahir keluar dari rahim ibumu, satu keberuntungan sudah kita dapatkan dari Sang Pencipta. Ya. Bahwa kita diberi kesempatan untuk berproses dengan kehidupan yang realistis. Ya. Ya. Dan di situ apakah kita tidak diciptakan untuk mempunyai rasa? Apakah kita tidak diciptakan untuk mempunyai kepekaan? Dasar dari munculnya iman adalah kepekaan dan rasa tadi, yang akhirnya terakumulasi lewat sebuah proses menjadi satu bentuk keyakinan untuk menilai diri. Contoh, bayi. Dia lapar, dia menangis. Itu iman enggak, Mbak? Imannya yang bicara. Nangislah agar mereka tahu kalau kamu haus. Seorang bayi tidur lelap. Saat dia terbangun nangis karena pipis, ngompol ya. Apakah itu juga tidak iman? Iman yang melatih dia untuk teriaklah, kasih tahu dengan segenap kemampuanmu bahwa kamu tidak nyaman. Dia nangis ngejar, kita nggak mau peduli, semakin ngejar. Orang tua pasti akan cek, kenapa anak saya menangis? Dengan imannya dan keyakinannya, dia bisa menginformasikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong iman, iman sudah kita bawa sejak kita lahir. Iya, iya. Hanya, nah ini, bicara soal keyakinan dari versi kita yang sudah bisa berpikir secara matang katanya. Karena kita jauh dari matang, Mbak, kalau kita mau ngomong jujur ya. Ya, ya. Karena mau keyakinan itu adalah hal yang tertinggi yang diberikan oleh yang di atas sebagai karunia pada masing-masing kehidupan. Masing-masing individu manusia yang paling kecil sekalipun tentu sudah memiliki sentuhan rasa iman. Hanya bentukannya adalah tergantung dia berangkat dari proses tumbuh kembang seperti apa, lingkup sosial seperti apa, dari lingkup budaya seperti apa. Semua akan memunculkan pancaran iman dari masing-masing karakter yang berbeda. Yang itu yang saya tahu akhirnya dengan bahasa yang lebih kita kenal dengan adanya agama. Ya, kalau kata orang agama itu penyempurnaan dari satu wahyu ya, yang diterjemahkan untuk bisa mensosialisasikan kehidupan atau masyarakat atau manusia atau jiwa yang hampa, bahwa ada sesuatu milik ilahi yang terselip di hati kita. Di situ bukan urusan kita loh, Mbak. Itu urusan yang di atas. Makanya saya katakan iman kita sudah miliki sejak lahir. Tapi iman seperti apa? Jadi kualitas dari keimanan itu yang akhirnya harus tergantung dari proses tumbuh kembang anak itu sendiri lingkungan atau lingkungan itu juga sosial sangat mempengaruhi ya.
dia dibentuk. Nah, sekarang ada banyak hal yang harus kita prihatin ya Mbak ya, soal bicara soal iman. Makanya di sini anak-anak saya semua dari banyak macam agama, dan saya katakan itu nggak jadi soal untuk saya. Ya. Yang jadi soal adalah bagaimana kamu bisa mengimani hidupmu bahwa Tuhan punya kasih pada apapun yang jadi langkahmu. Iya, mengajarkan kasih ini yang harusnya Jadi kasih sebenarnya sudah ada ya di dalam diri kita. Bagaimana men-trigger itu? Nanti kita bahas, karena kita bahas Mas Teja. Baik, Pemirsa Dharma TV tentunya ingin tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Dharma TV masih bersama saya Sapna Dewi dan Ayah Teja dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur di Jalan Blitar 18 Malang. Nomor 12 Mbak. Oh, nomor 12, tadi salah ya. Jalan Blitar nomor 12 Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Ya, Mas Teja, tadi kalau dikatakan iman dengan kasih itu bedanya apa sih sebenarnya? Iman itu adalah basically heart yang sifatnya duniawi, kekuatan, Ya. kekuatan. Kalau saya bisa gambarkan seperti itu. Kalau kasih itu adalah pancaran atau sinar atau aura. Orang beriman belum tentu dia bisa memancarkan kasih. Orang yang memancarkan kasih belum tentu dia punya iman yang baik. Bagaimana supaya iman dan kasih itu menjadi satu? Keseimbangan hati dan logika. Keseimbangan hati dan logika. Oke. Dalam perilaku yang bagaimana Mas Teja, yang dilakukan Mas Teja untuk itu? Saya seringkali mengingatkan anak-anak atau siapapun yang saya temui yang sedang dalam persoalan, jangan pernah takut dengan persoalan, jangan pernah takut dengan kesalahan, jangan pernah takut dengan kekalahan. Karena di situ adalah kekuatan iman yang sesungguhnya untuk kamu bisa terus menyalakan ini cahaya kasih. Cahaya kasih jangan kamu siratkan ke orang lain. Biarkan itu menyinari hati kita, nafas hidup kita, bisa menganugerahi kekuatan kita, membuat kita lebih semangat. Spirit of life-nya keluar. Tanpa kita pancarkan, dia akan memancarkan sendiri ke kehidupan yang lainnya. Oke. Sebagai ciptaan Tuhan paling mulia, kebahagiaan utama adalah tatkala kita dapat menjadikan sesama manusia lebih terdidik, bermartabat, lebih sukses, lebih pintar, dan lebih baik hidupnya. Apakah itu betul? Enggak juga lah. Enggak juga ya? Enggak juga. Apa sih martabat itu kalau menurut Mas Teja? Banyak loh yang masih belum mendapatkan ini ya. Kalau martabat itu sebenarnya lebih pada rasa atau penghargaan atas nilai kehidupan ya Mbak ya. Jadi gini, manusia kadang-kadang butuh eksistensi. Ya, di situ eksistensinya adalah rasa yang terhargai, bermartabat. Oh memang ini orang baik, tapi seringkali kita dibohongi sama kata martabat itu sendiri. Karena martabat sekarang sudah seringkali dijadikan topeng. Ya. Topeng saat mana kita harus menjadi orang yang jatuh, kita tidak bisa memikul martabat. Saat kita menjadi orang yang sulit memahami kekurangan kita sendiri, kita akan jauh dari martabat. Dan manusia pada umumnya suka menjadi makhluk yang bermartabat. Suka. Tapi belum tentu dia bisa menjadikan hidupnya atau langkah hidupnya menjadi bermartabat. Bermartabat maka saya katakan bukan sukses, bukan satu keberhasilan saja, tidak. Itu nilai. Tapi yang paling hakiki dari martabat, dari apa yang kita lakukan, adalah bagaimana kita memandang keikhlasan yang mensyukuri. Keikhlasan yang mensyukuri. Jadi, saya kebetulan sekarang jadi tukang becak. Saya bangga loh jadi tukang becak, saya dikasih Tuhan kekuatan untuk bisa mengais rezeki, atau walaupun banyak orang hidup bisa dengan yang lebih. Tapi ini bisa saya lakukan, dan ini yang bisa, ini yang harus saya syukuri.
ini akan memunculkan nilai martabat itu sendiri menjadi elegan. Ya. Tukang beca belum tentu anaknya ntar enggak. Dari kehidupan papa banyak loh orang-orang yang jadi. Ya. Jadi martabat itu adalah nilai diri ya. Kalau martabat itu lebih pada eksistensi penghargaan. Jadi kalau menurut Mas Tejo, Malang bermartabat, ternyata masih proses slogan panjang itu, ya, masih proses panjang kalau kita mau bilang Malang bermartabat. Tapi saya lihat bersyukurlah untuk tahun-tahun ini saya lihat pemerintahnya sudah mengarah pada memartabatkan warganya. Ini sekarang sudah saya mulai lihat, walaupun masih banyak yang harus dimenangkan, masih banyak harus dikoreksi. Karena apa? Kadang-kadang ini soal bikin rule aja, aturan atau peraturan pemerintah daerah ya, memunculkan produk-produk kebijakan, seringkali malah justru menyakitin orang yang harus dia diangkat. ya, Contoh nih, kita mau dia bermartabat. Oh anak saya, ayah aku mau jual balon. Aku sama dinas sosial dikasih modal untuk jual balon. Oke, satu persoalan muncul berikut. Karena ada kebijakan yang melarang orang jualan balon di Car Free Day. Padahal itu fasilitas untuk masyarakat. ya. Kamu jualan seperti apa? Jalan ya? Saya jalan, ngikutin orang-orang yang lagi jalan. Dan saya takut, saya dikejar itu sama Satpol PP. Saya nggak boleh jual di sana. Kalau kita mau menjadi kota yang bermartabat, martabat juga memberi peluang yang sama pada siapapun untuk menikmati dan bisa berkesempatan layak dalam mengais hidup yang halal, layak dalam memenangkan kebahagiaan siapapun tanpa terkecuali. Ya. Itu kayaknya mesti harus jadi koreksi. Ya. Salah satu contoh. Ya. Jualan balonnya yang jalan itu yang salah atau harus ditaruh di tempat tertentu? Itu tergantung kebijakannya. Tapi biarlah dia jual di sana. Entah dia mau jalan, ada aturan jalan boleh, atau dia dikasih tempat. Oh itu akan lebih bijaksana, akan lebih bermartabat, ya. akan lebih menghargai nilai-nilai kehidupan. Ya. Oke, jadi itu ya martabat ya. Memanusiakan manusia memang ditujukan pada pelayan pemerintahan, ya, pada rakyatnya. Singkatnya pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat yang sangat kurang ini bagaimana menanggapinya, Mas? Harus ada sense of belonging yang baik dari satu kepemimpinan wilayah, di mana diikuti dengan koordinasi yang sinergi antar SKPD, baik dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas terkait kesejahteraan masyarakat, BKBPM. Kalau mereka bisa sinkron, itu akan indah. Dinas pariwisata. Ya. Karena apa? Ini mungkin saya perlu sedikit sampaikan apa yang muncul jadi keresahan juga. Kayaknya program-program yang terkait kepedulian yang dilakukan pemerintah saya lihat sudah baik sebetulnya ya, seperti halnya Kampung Topeng tapi mereka tidak berpikir. Mereka berpikir menurut cara mereka. Rekan-rekan yang saudara-saudara kita yang di dinas sosial, oh itu udah benar, padahal menurut saya sangat tidak. Jangan pisahkan mereka atau diskriminasi dengan menjauhkan mereka dari tempat mereka bisa mengais rezeki atau berkesempatan untuk bisa kompetitif dalam pencapaian kehidupannya. Masih kurang lengkap ini ya, kurang sempurna sebenarnya apa yang mereka lakukan. Ya gini, kita mau menolong orang. Saya punya anak banyak. Ayah, aku mau fotografi. Oke, kamu belajar fotografi. Ayah, aku mau belajar jahit. Oke, kamu jahit. Ayah, aku nggak mau seperti itu. Aku mau las. Silakan. Kita ikuti apa yang menjadi, tanpa kita boleh pamrih berharap mereka akan sukses. Apa yang jadi pilihannya. Kan itu ada proses yang nanti akan mereka hadapi. Yang harus kita terima sebagai bagian dari proses yang harus kita hargai. Ya, lebih pada memberikan ruang pada mereka untuk mengeksplor diri mereka ya. Dan berproses dan sampai mereka menemukan. Berhak untuk memilih arah.
Jangan arah itu kita tentukan. Ya. Kono tak kayak iki kaya ya kudu dadi iki. Oh, nggak iso, nggak bisa Mbak. Nggak Jadi dari bisa. pengalaman itu nggak bisa. Bisa. Anak saya yang jadi semua adalah menjadi dirinya, bukan menjadi seperti yang saya mau. Karena tugas kita adalah ngawal mereka, mengasihi mereka, memberi mereka kepercayaan, membangun semangat atau kepribadian yang teguh untuk melihat masa depan. Jadi Mas Teja ini mendampingi mereka di dalam mereka jatuh bangunnya mereka. Oh ya, harus seperti itu. Tidak mendampingi di jatuh bangun ya? Ya, itulah repotnya kalau seringkali yang jadi kendala di dinas-dinas adalah melakukan aktivitas yang tanda petik garis bawah disesuaikan. Disesuaikan dengan jam kerja. Ini kan udah di luar jam kerja. Sedangkan untuk peduli tidak bisa seperti itu. Ya. Peduli butuh kontinuitas, butuh kepekaan terhadap tiap perubahan, butuh keikhlasan soal bicara waktu. Ya. Apakah sebuah birokrasi itu ada keikhlasan atau mereka dibangun oleh sebuah sistem? Jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, penasaran kan sebenarnya dari dinas-dinas atau birokrat itu bisa nggak sih memakai hatinya untuk bekerja? Kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, apa kabar Anda yang berada di Kediri, di Jombang, di Madiun, dan dimanapun Anda berada? Karena Anda dapat menyaksikan Manage Your Mind di YouTube, juga di streaming kami yang ada tertulis di bawah ini. Baik, bahasan kita adalah tentang belajar memanusiakan manusia dan tentunya masih bersama Ayat Teja dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Nah, berbicara tentang birokrasi Mas Teja yang selama ini, mungkin nggak sih mereka punya karena mereka terikat dalam suatu sistem? Apakah memang mereka itu seperti robot atau memang harus melahirkan keikhlasan juga, atau memang perlu peran masyarakat di luar mereka untuk menjadi tim? Kalau saya katakan sejak dulu perlu adanya sinergi dengan masyarakat peduli. Mereka tidak bisa menjadi superwoman, superman, ya, menjadi seorang yang karena mereka jalan dengan tupoksi. Ya. Mereka jalan dengan rule. Dan mereka punya deadline. Sedangkan dalam kepedulian tidak bisa semuanya. Manusia loh Mbak, semuanya dinamis. Ya. Kehidupan itu berproses, akan berhubungan satu sama lain dengan persoalan-persoalan yang saling berkaitan. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, memang harus teamwork ya. Saya sudah sering ingatkan pentingnya peran masyarakat untuk membackup apa yang menjadi tugas dari dinas sosial terkait pengentasan masyarakat yang mengalami kesulitan, PMKS ya. Karena apa? Mereka tidak akan mungkin bisa terus untuk melihat orang. Sedangkan orang-orang ini butuh kasih sayang, butuh komunikasi, butuh perhatian. Perhatian itu tidak hanya kita datang melihat, tidak. Dan kita harus siap melihat kegagalan mereka. Karena itu tugas kita. Ya, Mas Tejo siap melihat kegagalan mereka. Apa pernah nangis bombay ketika melihat? Lah, Mbak. Gimana Mas Teja? Sekuat apakah sebenarnya Mas Teja untuk menghadapi ini? Mungkin kalau melihat tipikal saya dengan ada tato dan lain sebagainya kelihatannya serem ya. Tapi saya masih suka nangis Mbak ya. Saya akan nangis saat semangat anak saya hilang. Saya akan nangis saat anak saya tidak menemukan semangatnya atau berhenti untuk berjuang karena emosi sesaat atau memilih melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka, itu saya akan sedih. Kalau muntah darah pastilah Mbak. Istilah muntah darah di sini itu air mata itu udah nggak, mungkin kasarnya air matanya udah nggak keluar, darahnya nggak harus keluar gitu. Nangis darah ya. Wow, luar biasa. Ternyata terlibat emosi juga dengan... Pasti. Kalau kita tidak bisa membangun sinergi emosi, kita nggak akan bisa menyaru dengan mereka. Kita tidak akan bisa paham karakteristik apa yang sedang kita hadapi. Karakteristik apa yang saya miliki untuk bisa melihat dia
dan dia bisa menerima karakteristik saya adalah bagian dari kehidupan dia. Itu proses. Ya, ada banyakkah yang mereka kemudian menjadi manusia-manusia yang tersadar ya mungkin ya, kalau dalam bahasa Buddhism itu manusia yang tersadar, tercerahkan. Banyak hal sebenarnya kalau saya mau boleh cerita. Contoh saat anak saya menemukan keberhasilannya dan dia bisa menemukan jalan hidup yang seharusnya. Contoh, anak saya waktu saya istirahat datang, padahal dia udah gede ya, ternyata datang tahu-tahu langsung meluk saya. Ayah, ada apa? Kenapa? Saya nggak dengerin apa yang ayah omong sejak dulu. Coba kalau saya dulu ngikutin ayah, kan aku udah kayak gini dulu-dulu. Itu sebenarnya satu ungkapan yang luar biasa. Sebuah kesadaran sebenarnya ya. Hidayah. Hidayah ya, kesadaran. Jadi dia dapat hidayah. Saya ngomong, udah time for too late, ya nggak ada istilah terlambat. Untuk ayah, apa yang kamu utarakan ke ayah, apa yang kamu ungkapkan ke ayah, ini merupakan hal yang harus saya syukuri. Karena ternyata, apa yang saya mimpikan untuk kamu harus jalani, lewati, kamu alami. Dan kamu ngerti apa yang ayah mau. Dan khususnya untuk semua orang tua, jangan pernah takut untuk mengingatkan anaknya. Dan jangan pernah berhenti untuk mendorong anaknya bisa menemukan jalan hidupnya. Jangan pernah takuti mereka untuk mengambil pilihan. Life a choice itu memang iya, hidup itu pilihan. Dan buatlah anak kita tangguh untuk memilih. Dan tidak pernah takut dengan kegagalan ataupun kesalahan. Tiap orang tua punya tugas berat di sana. Ya. Dan itu tidak mudah. Saya sudah merasakan. Banyak anak ya. Jadi, dengan banyak warna. Dengan banyak warna, anak sopo ae gitu ya. Luar biasa. Jadi tugas orang tua adalah mensupport ya. Mendorong mereka. Mensupport. Tidak boleh menjudge tapi mensupport. Menentukan jalannya. Iya. Kalau menentukan jalan mereka biarkan memilih. Tapi kita yang mendorong. Saat dia sudah memilih kita yang kasih kekuatan mereka. Ayo, jangan takut, jangan takut. Kalaupun ada gagal, berarti kita sebagai orang tua harus kembali pada tugas kita, rangkul mereka agar muncul lagi semangatnya. Pilih lagi, cari sampai dia menemukan. Luar biasa tugas sekali. Kita semua. Tugas kita semua ya. Nah, Mas Teja tadi mengatakan bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Melihat realita, belajar untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Itu apakah sangat penting di situ? Bukan sangat penting lagi, Mbak. Untuk saya itu adalah fundamental yang utama dalam hidup kita. Nggak kecil, nggak muda, nggak tua, semua harus punya kejujuran yang pasti akan memunculkan tingkat responsibility yang variatif. Mungkin kalau saya boleh ngomong jujur, seorang religius sekalipun, dia mengatakan dirinya baik, mungkin dia akan berpikir, ikutilah apa yang saya lakukan untuk menjadi baik seperti sekarang. Coba bedakan dengan ikutilah apa yang saya lakukan untuk berupaya untuk bisa menjadi manusia yang baik dalam iman. Beda ya, Mbak ya? Ya. Antara eksistensi pengakuan yang apa ini orang baik dengan yang kita mau belajar baik. Kita pasti akan pilih yang belajar baik. Kalau dia sudah mengatakan dirinya baik, wah ini saya harus hati-hati. Saya tidak pernah mau dibohongi oleh kehidupan. Mungkin saya juga termasuk salah satu orang yang lelah melihat kehidupan. Ya, ada yang mengatakan bahwa kehidupannya sesuatu yang remeh-temeh. Bagaimana Mas Teja menanggapi itu? Semua hidup kita itu berguna kalau kita bisa mensyukuri. Sekecil apapun kita bangun tidur, kalau kita bisa syukuri itu berguna loh. Sekarang kita bangun tidur tetap tidur, coba. Bangun tidur tapi tetap tidur. Otak udah nggak jalan, semangatnya juga ikut bermalas-malas. Coba kalau kita bangun tidur langsung duduk. Keluar,
ambil air putih, ke kamar mandi, kalau perlu cuci muka dulu deh. Hirup udara yang segar pagi. Otak kita pasti akan memunculkan banyak spirit, banyak ide, mungkin kreativitas ya. Tapi kalau tempat tidur, ya udah paling ngambul. Nanti aku kalau jadi orang kaya begini ya, kalau aku jadi begini. Saya cuman menghayal. Hidup dalam khayalan. Itu yang saya katakan ke anak-anak saya. Pergunakan waktumu dengan baik. Hargai waktumu sekecil apapun itu. Saat kau buat hidupmu sekali malas, kamu akan tetap menjadi pemalas seumur hidup. Ya, suatu tantangan ya untuk mengatasi rasa malas itu. Apakah bagaimana Mas Teja? Memotivasi mereka? Oh ya, saya terus akan dorong itu. Saya nggak akan pernah, saya mungkin sering katakan kalau anak, aduh Kak, coba kalau tidur harus kalau bisa ayam berkokok, kamu sudah bangun. Intinya apa? Kasih kesempatanmu untuk berpikir apa yang akan kulakukan hari ini. Tuhan, terima kasih Kau beri saya kesempatan satu hari lagi untuk bisa menghirup napas dan bisa Kau siapkan untuk saya bisa berbuat. Buat apa terserah, saya nggak ngerti. Saya bisa bekerja apa terserah, saya nggak ngerti. Saya bisa ke A, ke B, ke C, itu hidup. Ya, Mas Teja selalu membuat suatu tantangan-tantangan baru nggak? Oh ya harus. Kita nggak boleh berhenti. Kalau kita bawa mereka menemukan jalan, stuck pasti ada Mbak ya. Pada mereka dan pada kita yang peduli. Di situ makanya pentingnya kreativitas. Harus ada ide-ide smart yang tidak boleh tidur. Nah ini yang gawat, ini akhirnya kadang-kadang tidur pun saya juga masih berpikir. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Tapi itu bentuk responsibility. Iya. Saya mendengar bahwa Mas Teja juga sebagai sukarelawan bencana, dan apa yang Mas Teja lihat ketika melihat sebuah bencana yang menghancurkan manusia pada saat itu. Jangan dijawab dulu, baik. Pemirsa Dharma TV, di segmen terakhir kita akan bahas sedikit tentang giat Mas Teja di kegiatan sukarelawan bencana. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan Ayah Teja Buana dari JKJT Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Mas Teja ini juga selain mengasuh anak-anak jalanan, mendampingi mereka, juga sebagai sukarelawan bencana, Mas Teja. Ini suatu kehidupan yang harus tumbuh. Ini adalah kematian. Bagaimana Mas Teja melihat realita ini? Saya sangat bersyukur Mbak, saya sampai dengan sekarang saya boleh untuk datang dan berjuang bersama relawan-relawan lainnya di banyak daerah bencana. Bersyukurnya kenapa? Di situ saya selalu melihat kebesaran ilahi di atas segala apa yang bisa dilakukan manusia, dicapai oleh manusia, dan mengingatkan saya pentingnya kita menanamkan kepedulian pada sesama sebagai sebuah sense yang wajib dimiliki oleh manusia sebagai penguat iman. Di daerah bencana ada banyak penderitaan. Di daerah bencana kita bedain dulu, ini bencana alam atau bencana sosial. Bencana alam, misalnya tsunami Kalau yang kemarin. Tsunami ya, contoh. Atau Palu ya. Palu. Ini kalau di Aceh saya pada waktu masuk Aceh itu terkejut, dan kita tim huru hara dari Malang itu kita evakuasi, mengamankan senjata, sampai dengan kita mengurus pengungsi, kemudian logistik, dan semuanya dilakukan. Nah ini dahsyatnya di daerah bencana, peduli itu ternyata memunculkan kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita lakukan di sini, di sana kita bisa lakukan karena kita peduli. Tapi saat saya melihat jenazah di mana-mana ya seperti itu. Tapi kenapa waktu di Palu saya harus sampai nangis, menetes air mata saat saya melihat betapa ngerinya
kita ternyata memang bukan apa-apa dibanding alam yang ada di sekeliling. Alam yang kita injak ini sebetulnya adalah bagian dari kehidupan yang nggak boleh kita sepelekan. Makanya untung kalau dulu saya ngomong hargai rumput itu adalah juga bisa melindungi kita. Kalau kita ngelihat ini budaya orang Indonesia nih, ini mungkin ngomong cepet aja Mbak ya. Orang Indonesia kalau belum kejadian nggak akan teriak-teriak. Tapi kalau udah kejadian tolong ya. Kita siaga gempa. Oh gempa kan nanti. Akhirnya yang terjadi apa? Saat terjadi tsunami tiba, saat terjadi semua tidak siap. Dan di situ saya sekarang bersama teman-teman juga sedang berupaya mendorong banyak kepedulian rekan-rekan lain untuk punya kepekaan dalam kesiapsiagaan bencana. Tapi karena kita tetap volunteer, kita adalah bukan pemerintah, kita dengan cara kita. Setelah ada bencana baru turun. Nah, kita sudah lakukan pensosialisasian, kita juga lakukan banyak hal yang sifatnya masyarakat harus mulai mengenal bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana. Seperti Jepang misalnya. Ya. Konstruksinya pun konstruksi, jadi mungkin saya agak cerewet juga Mbak ya, kadang-kadang kalau ini ngomong soal bencana, ketemu ini bangunannya kok gini, saya seringkali rawan ya. Mengeluarkan statement yang mungkin nggak enak didengar. Ini bangunanmu kalau gini, kalau ada gempa ini bisa. Yang penting ini benar. Yang masyarakat harus punya kapasitas kemampuan untuk berani mengedukasi sesama. Kayaknya leluhur kita dulu pakai pasak-pasak gitu. Jadi kalau ada bencana cuma itu kalau konstruksi ya. Kalau kita bicara konstruksi, memang di banyak daerah saya lihat di Padang Pariaman, Mentawai, kemudian Lombok, kemudian Nias, itu rumah-rumah kayu sebetulnya lebih aman dibanding yang dengan menggunakan kunci. Ya, kunci dan pasak ya. Leluhur kita luar biasa ya. Luar biasa. Daripada hanya sekedar paku, betoneser sebagai kolom-kolom, malah ada sekarang cuma cor aja. Ya. Duh, rawan banget itu. Nggak ada pengikat. Ini yang banyak akhirnya rumah-rumah roboh. Ini yang jadi persoalan. Makanya saya juga sarankan dari sisi kemanusiaan, kalau nggak bisa bangun rumah yang bagus, udah deh nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Bangunlah rumah sebagai pelindung, sebagai bagian yang apa adanya untuk kehidupan manusia. Ya, manusia memerlukan pengetahuan dan pengalaman di dalam hidup ya. Dari dua hal yang Mas Teja kerjakan ini, mengasuh anak jalanan dan bencana. Di mana letak kasih itu sebenarnya? Di hati kita, di nafas hidup kita. Apakah itu bisa menyentuh mereka? Pasti. Saya sudah lakukan dan saya merasakan betul. Setiap saya datang ke satu tempat, saya merasakan betul bagaimana saya menjadi bagian dari mereka. Mereka bisa menjadikan saya bagian dari kehidupan mereka. Kalau kita nggak ikhlas, kita nggak akan bisa memancarkan kasih. Kasih itu nggak bisa direkayasa. Kasih itu adalah nafas hidup. Harus jadi nafas hidup. Baik, kasih itu berarti universal, tidak terikat dalam satu agama pun, tetapi sesuatu yang hakiki, realita yang lahir dari diri kita sendiri. Ya. Oke, Mas Teja, waktu juga yang terbatas, maka Mas Teja mungkin bisa menyimpulkan tentang bagaimana sebenarnya kita belajar memanusiakan manusia di dalam kehidupan sehari-hari kita saja, berkeluarga aja, di dalam masyarakat kecil kita saja. Saat ada orang melakukan kesalahan, jangan pernah lihat kesalahannya, tapi lihatlah apa yang dia lakukan itu karena kita. Kembali ke diri kita sendiri. Ya, saat ada orang meminta maaf, sudah melakukan kesalahan pada kita, berarti kita yang melakukan kesalahan, akhirnya dia berkesempatan melakukan kesalahan untuk meminta maaf kita. Saat orang minta maaf itu kita udah salah. Wow, ketika orang meminta maaf itu kita sudah salah. Ya. Baik Mas Teja, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa? Saya pikir kita bangun Indonesia dengan kasih dan penghargaan atas nilai-nilai kehidupan yang
hakiki. Oke, sangat hakiki, realita, jujur, keluar dari hati kita, dan kita harus bersabar untuk melihat yang lain berproses di dalam menemukan hakikatnya kehidupan ini. Diperlukan kesabaran yang luar biasa. Terima kasih Mas Tejo dan pemirsa Dharma TV. Kata kunci kita adalah mind is not everything but everything is from mind. So manage your mind. Kita akan membahagiakan orang lain, maka kita pun juga akan bahagia. Saya Satna Dewi Pista Guru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.